Pentingnya literasi keuangan bagi generasi muda. Banyak anak muda merasa cemas setiap kali gajian datang. Bukannya tenang, justru stres mikirin tagihan, belanja bulanan, atau saldo tabungan yang makin tipis. Gaya hidup konsumtif sudah seperti jadi budaya yang nempel kuat. Nongkrong di cafe hits, beli barang baru biar gak ketinggalan tren, sampai belanja online dadakan jadi rutinitas. Akibatnya, uang cepat habis, tabungan lenyap, utang numpuk. Survei dari Lembaga Keuangan Nasional juga nunjukin hal serupa. Hanya sebagian kecil remaja yang benar-benar paham cara mengatur uang dengan bijak. Sisanya masih bingung ngebedain mana yang benar-benar kebutuhan dan mana yang cuma keinginan sesaat. Karena itulah, belanja impulsif jadi hal yang gampang banget terjadi. Di tengah kondisi ekonomi yang naik turun, pertanyaan, bisa gak sih anak muda merdeka finansial? Sering muncul. Jawabannya, bisa, tapi butuh proses. Merdeka finansial bukan berarti harus punya kekayaan segunung atau mobil mewah. Intinya lebih ke kemampuan buat ngatur pengeluaran dan pemasukan dengan stabil. Kemandirian finansial bikin kita gak perlu bergantung sama utang atau orang lain. Punya dana darurat, tabungan rutin, dan sedikit investasi aja udah langkah awal yang kuat. Fokusnya bukan pada pamer harta, tapi punya kontrol atas uang sendiri. Saat pengeluaran terkendali, kita bisa nabung, punya ruang buat investasi, dan gak panik saat kondisi darurat datang. Kebebasan finansial bukan soal siapa paling kaya, tapi siapa yang punya pilihan hidup tanpa beban finansial. Gak perlu takut tagihan atau stres mikirin cicilan, karena semua sudah diatur dengan baik. Dari sinilah perjalanan menuju merdeka finansial dimulai. Gaya hidup instan bikin banyak anak muda kesulitan ngatur uang. Rasanya seru banget bisa ngikutin tren terbaru, nongkrong di tempat hits, beli gadget kekinian, dan tampil keren di media sosial. Tapi semua itu punya harga yang gak kecil. Tanpa disadari, penghasilan bulanan langsung habis sebelum sempat disisihkan buat tabungan atau investasi. Bukan cuma soal gaya hidup, tekanan sosial juga punya pengaruh besar. Lihat teman upload motor baru, liburan ke luar kota, atau pamer outfit trendy bikin sebagian orang terdorong buat ikut-ikutan, padahal kondisi keuangan gak memungkinkan. Alhasil, pinjaman online dan cicilan jadi solusi cepat, meski ujungnya bikin hidup makin berat. Survei Keuangan Nasional bahkan nunjukin mayoritas pinjaman anak muda justru dipakai buat nongkrong, beli barang konsumtif, atau jalan-jalan, bukan buat hal produktif. Artinya, utang mereka gak menghasilkan apa-apa, cuma numpuk beban. Banyak juga yang gajinya langsung habis di awal bulan hanya karena gaya hidup yang gak terkendali. Tekanan ini makin parah saat literasi keuangan rendah. Masih banyak yang gak tahu cara bikin anggaran, gak punya dana darurat, atau gak punya kebiasaan menabung. Begitu ada kejadian tak terduga, entah sakit, kehilangan kerja, atau kebutuhan mendadak, utang jadi jalan pintas. Dari sinilah lingkaran masalah dimulai. Uang cepat habis, utang nambah, tabungan kosong, stres meningkat. Kalau gak diputus, kebiasaan ini bisa bikin masa depan keuangan makin sempit. Padahal kebebasan finansial bukan cuma mimpi buat orang kaya aja. Anak muda pun bisa mencapainya asal tahu caranya. Langkah pertama bukan cari uang sebanyak mungkin, tapi ubah cara pandang soal uang dan gaya hidup. Begitu mindset mulai berubah, pintu menuju kemerdekaan finansial terbuka lebih lebar. Perjalanan menuju kemerdekaan finansial gak dimulai dari jumlah uang di rekening, tapi dari cara berpikir. Mindset jadi pondasi utama. Kalau pola pikir soal uang masih, pakai dulu, pikir belakangan, maka seberapa besar pun penghasilan, ujungnya tetap bocor. Langkah awal yang penting adalah mengubah cara pandang. Uang itu alat, bukan tujuan hidup. Punya banyak uang gak akan berarti kalau semua langsung habis untuk kesenangan sesaat. Mulai latih diri buat mikir jangka panjang sebelum belanja. Misalnya, sebelum beli gadget baru, tanya ke diri sendiri, ini beneran aku butuhin atau cuma pengen doang? Kalau jawabannya cuma keinginan sesaat, lebih baik tunda dan alihkan uangnya ke hal yang lebih penting. Mindset yang sehat juga bikin kita lebih kuat menghadapi godaan diskon, promo besar-besaran, atau ajakan nongkrong tanpa rencana. Salah satu cara membangun mindset ini adalah belajar. Entah lewat buku, seminar, video edukasi, atau komunitas yang membahas keuangan pribadi. Begitu cara pandang berubah, keputusan keuangan juga ikut membaik. Setelah pola pikir beres, langkah berikutnya adalah ngatur pengeluaran dengan rapi. Anggaran bukan sekadar catatan angka, tapi kompas hidup finansial. Gunakan rasio sederhana seperti 50-30-20 atau 60-30-10. Misalnya, 50% buat kebutuhan pokok, makan, kos, transport, 30% buat hiburan atau gaya hidup, dan 20% sisihkan untuk tabungan serta investasi. Kunci utamanya adalah mendahulukan hal penting sebelum uang habis. Begitu gajian, langsung sisihkan dana darurat dan tabungan. Jangan tunggu, kalau ada sisa, karena biasanya gak akan tersisa apapun. Dana darurat sendiri penting banget, idealnya minimal cukup untuk 3-6 bulan biaya hidup. Kalau sewaktu-waktu ada kejadian tak terduga,
kamu gak perlu panik apalagi berutang. Dengan mindset kuat dan pengeluaran yang terarah, pondasi finansial jadi jauh lebih kokoh. Kalau mindset sudah terbentuk dan pengeluaran sudah rapi, langkah berikutnya adalah memperkuat pondasi finansial lewat pendapatan. Mengandalkan satu sumber penghasilan aja seringkali gak cukup, apalagi kalau biaya hidup terus naik. Makanya, penting untuk mulai cari cara nambah income. Kamu bisa mulai dari kemampuan yang udah ada. Misalnya jago desain, suka ngajar, atau punya hobi tertentu. Semuanya bisa jadi peluang. Bisa mulai jualan online, ngambil freelance kecil-kecilan, atau buka jasa yang sesuai kemampuan. Gak harus langsung besar, yang penting ada tambahan aliran uang selain gaji utama. Tambahan ini bikin kamu lebih fleksibel ngatur keuangan, dan lebih cepat membangun tabungan serta investasi. Peningkatan pendapatan juga bisa dilakukan dengan upgrade skill. Ikut pelatihan, ambil sertifikasi, atau belajar hal baru supaya posisi kerja naik dan gaji ikut meningkat. Semakin banyak sumber pemasukan, semakin kuat posisi finansialmu. Kalau pendapatan mulai stabil, waktunya berpikir lebih panjang lewat investasi. Investasi bukan cuma buat orang kaya. Mulai dari kecil juga gak masalah, yang penting konsisten. Misalnya sisihkan Rp50.000 sampai Rp100.000 per minggu untuk mulai beli emas, reksadana, atau saham pemula. Yang perlu diingat, investasi bukan soal cepat kaya. Fokusnya bikin uang bekerja buat kamu. Aset produktif seperti saham atau properti bisa menghasilkan pemasukan pasif dalam jangka panjang. Kalau diversifikasi, risiko juga bisa ditekan. Jangan taruh semua uang di satu tempat. Dengan pendapatan tambahan dan investasi yang tumbuh, posisi finansial makin kuat. Kamu bukan cuma bertahan, tapi juga membangun masa depan yang lebih tenang. Tujuannya bukan jadi orang paling kaya di lingkaran pertemanan, tapi punya kebebasan milih jalan hidup tanpa tekanan finansial. Supaya rencana menuju kebebasan finansial gak cuma jadi teori, kamu perlu punya strategi praktis yang bisa langsung dijalankan. Salah satu cara termudah adalah pakai aturan anggaran sederhana seperti 50-30-20 atau 60-30-10. Ini artinya, 50-60% penghasilan dialokasikan untuk kebutuhan pokok, 30% untuk hiburan atau gaya hidup, dan 10-20% buat tabungan serta investasi. Dengan sistem ini, uang gak langsung lenyap begitu aja karena setiap pos sudah punya batasannya sendiri. Langkah berikutnya adalah bikin dana darurat. Begitu ada pemasukan, sisihkan langsung sebagian untuk dana ini sebelum uang dipakai kemana-mana. Simpan di rekening terpisah supaya gak tergoda untuk dipakai belanja. Idealnya, dana darurat mencukupi biaya hidup 3-6 bulan. Jadi kalau sewaktu-waktu ada kejadian mendesak, kayak kehilangan pekerjaan, sakit, atau kondisi tak terduga lainnya, kamu gak perlu lari ke utang. Hal penting lainnya adalah berhenti mengandalkan utang konsumtif. Kalau bisa, lunasi cicilan dan jangan pakai kartu kredit buat belanja yang gak penting. Kalau memang harus utang, pastikan untuk sesuatu yang produktif, misalnya KPR rumah atau modal usaha. Bukan untuk liburan, beli gadget, atau ngikutin tren semata. Lalu, ciptakan sumber penghasilan tambahan. Misalnya lewat kerja freelance, usaha kecil, atau jualan online. Sumber income tambahan bisa mempercepat proses nabung dan investasi. Dan jangan lupa, mulai berinvestasi sedini mungkin, meskipun nominalnya kecil. Konsistensi jauh lebih penting daripada jumlahnya. Terakhir, selalu catat pengeluaranmu. Bisa lewat aplikasi atau catatan manual. Dengan begitu, kamu tahu kemana uangmu pergi dan bagian mana yang bisa dipangkas. Hal-hal kecil kayak ngurangin jajan atau transport online bisa jadi tabungan dalam jangka panjang. Strategi sederhana seperti ini kalau dijalankan konsisten, bisa bikin posisi finansialmu jauh lebih aman. Perjalanan menuju kemerdekaan finansial gak selalu mulus. Selalu ada rintangan yang bikin prosesnya terasa berat, terutama buat anak muda. Salah satu tantangan terbesar adalah tekanan sosial dan gaya hidup. Media sosial bikin semua orang gampang membandingkan diri. Lihat teman liburan ke tempat hits, beli outfit mahal, atau tampil keren setiap saat, kadang bikin muncul dorongan buat ngikutin, meski kondisi dompet lagi tipis. Dorongan itu sering bikin orang nekat ambil pinjaman online atau gesek kartu kredit demi terlihat setara. Padahal, semua itu cuma bikin utang numpuk. Gaya hidup yang dikejar bukan kebutuhan nyata, tapi keinginan sesaat yang ujungnya bikin keuangan makin berat. Selain tekanan sosial, gaji yang kecil dan biaya hidup yang terus naik juga jadi tantangan nyata. Makanan makin mahal, harga sewa tempat tinggal melambung, transportasi gak murah. Kalau pendapatan pas-pasan, ruang gerak keuangan jadi sempit. Banyak anak muda akhirnya merasa mustahil buat nabung atau investasi padahal sebenarnya bisa, asal ada strategi dan disiplin. Gaya hidup serba instan juga bikin keuangan makin rentan. Segala hal bisa dibeli cuma lewat beberapa klik. Flash sale, diskon, dan promo bikin orang gampang tergoda. Belum lagi pinjaman digital yang sangat mudah diakses. Tanpa kendali, semua itu bisa berubah jadi jebakan keuangan. Tantangan lain datang dari lingkungan yang kurang mendukung literasi keuangan.
Kalau keluarga dan teman sekitar gak terbiasa nabung atau investasi, kita jadi gak punya contoh positif. Itulah kenapa penting banget cari komunitas atau mentor yang bisa kasih arah dan semangat. Mengetahui semua hambatan ini bukan untuk bikin takut, tapi supaya kita bisa siap menghadapinya. Selama punya strategi dan tekad kuat, rintangan ini bukan akhir. Justru bisa jadi batu loncatan buat membangun fondasi keuangan yang lebih kokoh. Biar gak cuma teori, ada banyak kisah nyata yang bisa jadi bukti kalau merdeka finansial bukan sekadar mimpi. Salah satunya datang dari sosok muda yang memulai semuanya dari bawah. Ia pernah jualan kecil-kecilan, jadi joki game online, dan terus belajar cara mengelola uang serta investasi. Dengan tekad kuat, pelan-pelan penghasilannya bertambah. Hingga akhirnya ia bisa bangun bisnis sendiri, punya penghasilan stabil, dan membagikan ilmunya ke banyak orang. Cerita ini bukan tentang siapa dia, tapi tentang prinsip. Siapapun bisa mulai dari nol. Gak cuma tokoh terkenal, banyak juga kisah sederhana yang gak kalah inspiratif. Contohnya ibu-ibu yang mulai usaha kecil di rumah. Awalnya cuma bisa sisihkan uang belanja harian sedikit demi sedikit. Tapi karena konsisten, bertahun-tahun kemudian tabungan itu berubah jadi modal usaha yang lebih besar. Dari langkah kecil, hidup mereka pelan-pelan berubah. Semua kisah itu punya satu benang merah. Mereka gak menunggu, nanti kalau punya uang banyak baru mulai. Tapi justru memulai dari yang kecil dan sederhana. Mereka punya tujuan jelas, disiplin, dan terus belajar. Merdeka finansial bukan lomba siapa paling cepat kaya. Ini perjalanan panjang yang dimulai dari langkah kecil hari ini. Bisa dari menabung Rp50.000 per minggu, mencatat pengeluaran, atau mulai investasi kecil-kecilan. Perlahan, kebiasaan itu bakal tumbuh jadi pondasi finansial yang kuat. Yang penting bukan seberapa besar langkah pertama, tapi seberapa konsisten kamu menjalaninya. Jangan tunggu sempurna dulu baru bergerak. Justru dari proses inilah kebebasan finansial dibangun. Ingat, tujuan akhirnya bukan pamer harta, tapi punya kendali penuh atas hidup sendiri. Gak panik saat darurat, gak khawatir soal utang, dan punya ruang untuk mewujudkan mimpi. Kebebasan finansial bukan milik segelintir orang, kamu juga bisa mencapainya.